Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan cerita rakyat, mitos dan fakta Kota Saranjana yang akan kita ungkap dan bahas di video ini. Mitos Kota Saranjana memang kerap menjadi sorotan dan perbincangan bahkan sebelum kembali viral belakangan ini. Secara administratif, Saranjana berada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun, kota ini disebut sebagai kota gaib lantaran letak persisnya yang tidak diketahui. Selain itu, dipercaya bahwa kota Saranjana ini berisikan makhluk-makhluk tak kasat mata. Terlebih dengan beberapa cerita-cerita gaib yang beredar di kalangan masyarakat, tidak hanya di Kalimantan, namun juga hampir di seluruh Indonesia. Meski begitu, pembuktian secara ilmiah mengenai kota ini memang belum ada. Oke, selanjutnya lanjut ke sejarah. Saranjana dalam catatan sejarah pernah dianalisis oleh Mansur dari Universitas Lambung Mangkurat hingga menghasilkan jurnal berjudul Saranjana in Historical Record: The City Invisibility in Pulau Laut South Kalimantan. Dalam jurnal tersebut, ia mengatakan bahwa Saranjana adalah pemukiman bagi suku Dayak, yakni Dayak Samihim yang tinggal di wilayah timur laut Kalimantan Selatan. Berbentuk sebuah kerajaan, mereka dikenal dengan Nan Sarunai yang dirusak pasukan Jawa yang dipanggil dari Majapahit atau Majapahit. Disebutkan pula bahwa kerajaan Saranjana telah lahir sebelum 1660-an dengan kepala suku Samburanjana. Pada awalnya, semua kepala suku menganut kepercayaan animisme, hingga perkembangan yang menerpa membuat Samburanjana mulai mendapat pengaruh Hindu lama. Keberadaan Saranjana dalam peta zaman Hindia Belanda. Lokasi Saranjana ini tertulis pada bertajuk peta Kaart van de Kusen Benen Laden van Banjarmasing Behor Rende Tot Deresi in the Head Judaleke Getipan Borneo, atau berarti peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo yang digambarkan oleh Salomon Muller, seorang naturalis berkebangsaan Jerman. Dalam peta 1845 silam ini terdapat sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana dan terletak di sebelah selatan pulau laut yang berbatasan dengan wilayah Pulau Kromputan dan Pulau Kijang. Memang masih belum bisa dipastikan apakah Salomon Muller pernah mengunjungi Saranjana secara langsung. Namun ia tercatat telah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden dan kala itu ia sedang melakukan perjalanan penelitian tentang dunia binatang dan tumbuhan di Indonesia. Peta ini pernah dibuat dalam seri pertama Reisen and Onderzoeken in den East Archipel yang diterbitkan oleh Staatsbibliothek zu Berlin. Selanjutnya mitos. Ada beberapa mitos dan kisah misterius tentang kota Saranjana yang tersebut di masyarakat. Konon katanya terlihat gedung-gedung tinggi dari kota ini. Namun saat didekati yang ada hanyalah gunung berbatasan dengan laut. Banyak orang percaya bahwa kota Saranjana merupakan kota yang maju dan modern. Orang-orang yang mengaku pernah masuk ke kota ini mengungkapkan kota Saranjana memiliki jalan raya yang lebar, gedung, dan perumahan yang mewah dihiasi pagar-pagar tinggi. Terlebih dengan penduduk yang disebut merupakan makhluk gaib, secara fisik mereka menyerupai manusia, hanya saja terlihat cantik dan gagah. Mereka pun memiliki sifat yang amat ramah. Dengan sistem kerajaan, mayoritas penduduk Saranjana adalah Islam, dan mereka menggunakan bahasa Banjar untuk sehari-hari. Manusia yang masuk dalam kota itu digadang-gadang tidak akan kembali ke dunia nyata lantaran merasa takjub dan betah. Selanjutnya ada kisah misteriusnya. Kisah-kisah misterius kota Saranjana telah melegenda. Salah satunya yang paling terkenal adalah kisah tentang alat-alat berat yang tak ada pemiliknya. Disebutkan pada 1980-an, pemerintahan setempat dikagetkan dengan kedatangan sejumlah alat berat yang dipesan dari Jakarta. Alat-alat tersebut bernilai sangat mahal dan tercatat dipesan oleh seorang dengan alamat kota Saranjana. Bahkan semuanya telah dibayar secara lunas. Hal serupa kembali terjadi ketika ada mobil-mobil mewah yang dipesan dari Surabaya untuk dikirimkan ke kota Saranjana. Padahal nyatanya kota Saranjana tidak tercatat secara administratif di Kabupaten Kota Baru.
Ada juga yang mengatakan di sekitar Gunung Saranjana sering terdengar suara-suara di malam hari. Entah itu alunan musik atau kendaraan berlalu lalang seperti kota pada umumnya. Begitu pula kisah lainnya tentang kapal feri yang mengangkut penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Ketika kapal tersebut merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu, kapal tersebut mendadak sepi. Mereka pun disebut sebagai orang-orang dari kota Saranjana. Kisah-kisah seperti ini memang tidak bisa dibuktikan benar atau tidaknya, bahkan terasa tidak masuk akal. Namun tak bisa dipungkiri bahwa di sekitar kita akan selalu ada hal-hal yang gaib. Oke, sekian dulu dari channel Sahabat Rakyat, Cerita Rakyat. Salam, sampai jumpa